Halo sahabat Nova, saya dengan Dr. Rahmawati, spesialis bedah, subspesialis onkologi konsultan. Saya berpraktek di Rumah Sakit Pondok Indah, dan Rumah Sakit Pondok Indah Bintaro Jaya. Pada kesempatan kali ini, kita akan banyak membahas tentang kesehatan payudara pada wanita. Yuk simak video berikut. Untuk kesehatan payudara sendiri, kita harus melakukan deteksi dini. Karena kanker payudara merupakan kanker tertinggi di dunia pada wanita. Di Indonesia sendiri, datanya mengatakan bahwa dalam 1 jam terdapat 8 kasus kanker payudara baru pada wanita. Dan dalam 1 jam sendiri, terdapat 2 orang wanita meninggal karena kanker payudara. Oleh karena itu, dalam melakukan deteksi dini pada kanker payudara, yang terbaik adalah pemeriksaan sadari atau pemeriksaan payudara sendiri. Pemeriksaan payudara sendiri dapat dilakukan setiap bulan pada hari ke-7 sampai hari ke-10 pada saat payudara kita tidak sensitif sehingga tidak merasakan nyeri. Untuk wanita usia menopause, sadari dapat dilakukan pada tanggal yang sudah ditentukan setiap bulan. Pada umumnya, untuk mudah diingat biasanya pada tanggal 1. Untuk melakukan pemeriksaan sadari, sebetulnya sudah banyak di medsos-medsos ditayangkan dalam bentuk video-video YouTube. Tapi secara umum saya akan coba uraikan. Pertama, kita berdiri di depan cermin. Kemudian kita perhatikan bentuk payudara kita. Apakah ada benjolan, kemudian perubahan warna pada payudara, apakah terdapat kemerahan, apakah terdapat gambaran kulit jeruk pada kulit payudara, kemudian apakah ada tarikan pada puting atau tarikan pada kulit payudara. Kemudian posisi kedua, tetap dalam keadaan berdiri, kedua siku ditaruh di belakang kepala. Kemudian siku didorong ke depan dan siku didorong ke belakang untuk melihat adanya benjolan payudara pada saat otot dada berkontraksi. Posisi ketiga, kedua tangan diletakkan pada pinggang. Kemudian bahu didorong ke depan sampai posisi payudara menggantung dan dilihat bentuk payudara pada saat payudara menggantung, apakah ada benjolan. Kemudian dilakukan kontraksi otot pada pinggang dengan meletakkan tangan pada pinggang dan dilihat juga apakah terdapat benjolan pada payudara pada saat otot dada berkontraksi. Kemudian posisi keempat, tetap dalam keadaan posisi berdiri. Jika kita ingin melakukan perabaan pada payudara kanan, tangan kanan diletakkan di belakang punggung. Sementara tangan kiri melakukan pemeriksaan perabaan pada payudara. Sebelum melakukan perabaan pada payudara, kita harus mengetahui batas-batas payudara. Batas atas payudara adalah 2 jari di bawah tulang leher. Batas bawahnya adalah garis lingkar payudara. Sedangkan batas tengahnya adalah sumbu tengah tubuh. Dan batas luar payudara adalah pertengahan dari ketiak. Nah, pada pemeriksaan sadari ini, perabaan pada semua batas-batas payudara ini harus kita lakukan supaya tidak ada benjolan yang terlewat. Untuk arah perabaan sendiri bisa dilakukan dari luar ke dalam, dari bawah ke atas, kemudian dari atas ke bawah, demikian seterusnya. Atau dengan gerakan melingkar, dari dalam ke luar atau dari luar ke dalam, dengan dilakukan dengan pemeriksaan 3 jari dan 2 ruas jari terdepan. Karena daerah jari itulah yang sensitif terhadap perabaan pada benjolan di payudara. Jangan lupa terakhir dilakukan pemencatan pada puting payudara. Apabila terdapat cairan yang berwarna kuning keruh atau darah dari puting payudara, hati-hati, itu adalah tanda prakanker. Oleh karena itu, segera harus diperiksakan ke dokter. Untuk mengetahui sesuatu yang tidak normal pada payudara kita, sebetulnya tanda utamanya semua adalah adanya benjolan di payudara. Tetapi apabila benjolan payudara itu kecil ukurannya, kurang dari 1 cm atau bahkan kalau seorang wanita itu tidak peka terhadap kesehatan payudaranya, benjolan kurang dari 2 cm, sahabat Nova bisa tidak meraba adanya benjolan tersebut.
Oleh karena itu, makanya tadi sudah saya jelaskan bahwa memang pemeriksaan terbaik adalah setiap bulan pada saat payudara kita sudah tumbuh, terutama bila usia sudah di atas 20 tahun, rajin-rajin untuk memeriksakan payudara sendiri. Pemeriksaan payudara sendiri sebaiknya dilakukan pada saat mandi, di mana tangan kita dalam keadaan licin pada saat disabun. Jadi area benjolan yang kita rasakan itu akan lebih terasa pada saat tangan kita licin. Tanda awal adanya ciri tidak normal pada payudara, memang tadi saya katakan agak sulit, karena memang sebetulnya tanda awal adalah dirasakan adanya benjolan. Kalau untuk tanda lanjut, seperti yang tadi sudah saya katakan, adanya keluar darah dari puting, kemudian adanya gambaran kemerahan atau luka pada payudara, dan adanya gambaran kulit jeruk pada payudara, serta adanya tarikan pada puting atau kulit payudara, itu merupakan tanda lanjut. Kalau ada tanda lanjut itu artinya sudah terlambat. Jadi apabila sudah teraba benjolan walaupun kecil, kalau bisa ditemukan di bawah 2 cm, segera periksakan ke dokter. Jadi kalau misalnya memang benjolannya masih kecil dan diperiksa oleh dokter bahwa benjolan itu adalah jinak, maka biasanya dokter akan menyarankan untuk melakukan USG payudara. Nah, ketika ditemukan dari USG payudara, terlihat memang ukuran benjolannya sesuai dengan perabaan, masih kecil, biasanya kalau di bawah 2 cm, dokter akan menyarankan biasanya untuk observasi dulu 6 bulan kemudian. Dan apabila benjolan jinak dalam follow up 6 bulan berikutnya bertambah lebih dari 20% atau ukurannya menjadi lebih dari 2 cm, biasanya dokter akan menyarankan untuk dilakukan tindakan operasi. Nah, apabila benjolannya dicurigai ganas, walaupun kecil, tidak harus benjolannya di atas 2 cm, biasanya dokter akan menyarankan untuk melakukan biopsi. Biopsi yang paling disarankan saat ini adalah biopsi core. Jadi biopsi pada inti tumor. Jadi biopsi yang dilakukan dengan menggunakan jarum khusus. Jadi tidak biopsi core biopsi itu bisa dilakukan dengan pembiusan lokal di poliklinik, tidak harus dilakukan di kamar operasi.